Hai sahabat L, Anda di Elenio. 82% kekayaan dunia dikuasai 1% orang. Hal tersebut dilaporkan oleh studi Oxfam International pada tahun 2017 lalu. Sama seperti di Indonesia, 1% orang kaya Indonesia menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Dari tahun ke tahun, kesenjangan sosial semakin hari semakin melebar, karena penurunan tingkat kemiskinan tidak terlalu signifikan. Kemiskinan cenderung stabil, meski tingkat kekayaan nasional kita terus meningkat setiap tahun. Tapi kali ini kita tidak akan mengulas tentang kesenjangan, melainkan golongan 1% yang menguasai sebagian besar kekayaan di dunia. Setiap tahun majalah Forbes selalu menyusun daftar orang terkaya di dunia, yang mana di dalamnya juga terdapat orang-orang kaya asal Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan potensi ekonomi yang sangat besar di dunia. Elenio akan membahas 6 orang terkaya di Asia Tenggara tahun 2022 berdasarkan penilaian majalah Forbes. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut. Di posisi ke-6 ada Taipan asal Singapura, bernama Goh Cheng Liang. Forbes mencatat ia memiliki kekayaan sebesar 10,6 bilion US dollar atau sekitar 166,12 triliun rupiah. Goh Cheng Liang tercatat sebagai orang terkaya nomor 160 di dunia. Goh Cheng Liang lahir di Singapura pada tahun 1927. Ia lahir dari keluarga miskin yang bertahan hidup dengan sekitar $1 per bulan dan tinggal di sebuah ruko di jalan dekat lembah sungai. Ia pernah bekerja menjadi penjual ikan di Muar, Malaysia. Selepas dari Malaysia, Goh Cheng Liang pulang ke Singapura dan membuka bisnis air soda. Namun bisnis itu tidak berhasil. Goh akhirnya mencapai emas ketika pada tahun 1949 Angkatan Darat Inggris melelang persediaan tentara dan dia membeli barel cat yang membusuk. Dengan kamus Cina tentang bahan kimia, ia mulai mencampur bahan dan pelarut dan menciptakan merek catnya sendiri yang dikenal sebagai Pigen Brand Paint pada tahun 1959. Nippon Paint Holding Jepang mengajak Goh untuk bekerja sama. Perusahaan Goh ditunjuk sebagai distributor cat Nippon Paint hingga akhirnya ia membuat Nippon Paint Southeast Asia Group atau NIPSEA Group dan memperluas perusahaannya untuk menjadi salah satu produsen cat terbesar di Asia, tepatnya di cabang Malaysia, Indonesia, China, dan Filipina. Pada tahun 2021, putranya Hub Jin yang memimpin Nippon Paint menyelesaikan kesepakatan saham dan uang tunai senilai 12 miliar US dollar yang memberinya saham mayoritas di Nippon. Sepertinya bisnis yang dijalankan Goh Cheng Liang ini sudah kita kenal dengan baik ya. Bisnis Goh ini iklan produknya sering warawiri di TV nasional kita. Di posisi kelima, Sarat Ratnavati dari Thailand. Forbes mencatat kekayaan Sarat Ratnavati adalah 11 bilion US dollar atau sekitar 170,7 triliun rupiah. Ia tercatat sebagai orang terkaya nomor 157 di dunia. Sarat adalah orang terkaya di Thailand. Ia adalah CEO sekaligus pendiri Gulf Energy Development, perusahaan energi terbesar ketiga di Thailand. Sarat memiliki gelar akademik sebagai pemilik gelar Bachelor of Science di bidang teknik dari Chulalongkorn University dan gelar Magister Science di bidang teknik University of Southern California. Titik balik kesuksesan usaha Sarat Ratnavati adalah saat ia membawa perusahaan itu ke publik pada tahun 2017 dengan mengumpulkan lebih dari 700 juta US dollar. Yang merupakan IPO terbesar di negara itu dalam satu dekade. Usaha Sarat berputar di bidang energi, mulai dari batu bara, listrik, hingga LNG. Gulf Energy juga bekerja sama dengan banyak perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Di situs resmi Gulf Energy menyebutkan perusahaan memiliki 33 pembangkit energi di 3 negara, yaitu di Thailand, Vietnam, dan sedang membangun di Oman. Di posisi keempat ada Robert dan Philip bersaudara. Menurut Forbes, Robert dan Philip memiliki kekayaan sebesar 15 bilion US dollar atau sekitar 232,88 triliun rupiah. Penghasilan terbesar keluarga Robert dan Philip berasal dari Far East Organization, perusahaan properti swasta terbesar di Singapura. Grup ini didirikan oleh ayah mereka, Teng Fong, yang pindah dari Cina ke Singapura pada tahun 1934. Robert bekerja menjalankan usaha mereka di Hong Kong melalui perusahaan bernama Sino Group, yang juga bergerak di bidang properti yang berkantor di Hong Kong. Sementara Philip mengawasi kepentingan di Singapura hingga Australia melalui bendera Far East Organization. Mereka disebut-sebut juga menjadi tuan tanah di sejumlah negara Asia dan Singapura.
Selain itu, perusahaan mereka menyediakan residensial, properti komersial, hospitality, dan ruang sewa kantor atau retail. Keluarga ini telah tercatat sebagai keluarga terkaya di Singapura sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Di urutan ketiga ada Lee Sitting. Menurut Forbes, Lee Sitting memiliki kekayaan 16,7 bilion US dollar atau sekitar 259 triliun rupiah. Lee merupakan pebisnis di bidang perlengkapan peralatan medis. Lee lahir pada tahun 1951 silam di Dangshan County di sebuah desa di Anhui, China. Ia mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Sains dan Teknologi China dengan gelar sarjana fisika. Lee pernah menjadi peneliti di Institut Wuhan, Tiongkok. Lee juga pernah menjadi karyawan di perusahaan teknologi bernama Anke Shenzhen yang juga memproduksi alat medis rumahan. Lee mendirikan Shenzhen Mindray Biomedical Electronic di tahun 1991 bersama dua koleganya yang tercatat di Bursa Efek Shenzhen. Kekayaan Lee Sitting melejit cepat saat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Saham perusahaannya melompat tajam lantaran tingginya permintaan ventilator dan diproduksi Mindray. Sontak kekayaan Lee berlipat-lipat bertambah sebesar 1 bilion US dollar setiap bulan selama pandemi COVID-19. Kekayaannya bahkan sempat menyentuh 22 bilion US dollar pada April 2021. Lee sangat tertutup dengan kehidupan pribadinya. Namun ia dikenal baik dan pernah menyumbang 4,6 juta dolar ke rumah sakit di daerah yang terdampak parah COVID-19 seperti Wuhan dan Italia Utara. Di posisi kedua dan pertama ada Hartono bersaudara. Mereka adalah Michael Bambang Hartono dengan kekayaan 21,5 bilion dolar atau setara dengan 334,7 triliun rupiah. Bambang Hartono berada di peringkat 63 orang terkaya di dunia. Orang paling kaya di Asia Tenggara dipegang oleh Robert Budi Hartono. Budi Hartono memiliki kekayaan sebanyak 22,3 bilion dolar atau setara 347 triliun rupiah. Ia berada di posisi 57 orang terkaya di dunia. Kekayaan yang dimiliki kakak beradik ini didapatkan melalui usaha yang panjang. Berawal pada 1951, ketika ayah mereka Oi Wei Guan membeli perusahaan rokok sekarat bernama NV Murub. Olehnya, perusahaan rokok pemilik merek jarum gramofon itu dikembangkan. Merek produk yang awalnya bernama jarum gramofon dipangkas menjadi tinggal jarum saja. Upaya itu membuahkan hasil. Produk yang dihasilkan perusahaan dan pabrik terus berkembang. Hingga akhirnya pada 1962, perusahaan yang awalnya hanya mempekerjakan 10 orang itu berhasil menambah kapasitas produksi hingga 329 juta batang per tahun. Pada 1963, usaha ini sempat jatuh karena pabrik rokok jarum terbakar. Yang tersisa hanya pabrik di kawasan Kliwon, Kudus, Jawa Tengah. Ditambah lagi Oi Wei Guan meninggal tak lama setelah pabriknya kebakaran. Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono membangkitkan jarum dengan melakukan berbagai pembenahan manajemen dan peralatan produksi. Pada periode 1965 sampai dengan 1968, produksi rokok yang terjual berhasil tembus 3 miliar batang, sebuah pencapaian yang fantastis. Mereka melebarkan pangsa pasar jarum hingga ke mancanegara, Amerika Serikat, Arab Saudi, Jepang, dan lain sebagainya. Mereka juga melebarkan sayap bisnis ke beberapa industri, salah satunya industri elektronik dengan mendirikan merek dagang Polytron. Periode 1997 sampai 1998 membuka pintu kesuksesan mereka di sektor perbankan. Saat itu mereka memutuskan untuk mengambil BCA dari keluarga Salim yang sudah kehilangan kontrol atas bank itu akibat krisis ekonomi. Lewat proses panjang, Hartono bersaudara melalui konsorsium Farlindo Investment atau Mauritius Ltd. dan Farallon Capital Management LLC berhasil menjadi pemegang suara mayoritas perusahaan dengan mengempit 51,15% saham BCA.